Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indah Alvina Jauhariah dari kelas 4A jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Dindin Ridwanuddin. Silahkan menyaksikan. Di video kali ini kita akan belajar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar deskripsi benda. Jadi, makna benda itu sering disebut sebagai suatu objek. Benda memiliki dua kata, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Lalu, kata benda konkret itu merupakan benda yang terlihat jelas oleh mata. Contohnya yaitu orang, kemudian mobil, dan lain-lainnya. Kemudian kata benda abstrak yaitu benda yang tak terlihat oleh mata. Contohnya yaitu keyakinan, kemudian udara, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, identifikasi diri. Identifikasi diri yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Biasanya untuk pertama kali pengenalan diri itu adalah nama. Kemudian nama memiliki arti tersendiri dan sebagian orang memiliki nama gelar dengan pangkat akademiknya. Lalu yang ketiga, kalimat sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan yaitu untuk menyapa orang yang diajak bicara. Lalu, menyapa orang itu harus sopan ya teman-teman, apalagi dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Dialog ini merupakan percakapan dengan dua orang atau lebih. Selanjutnya prolog, yaitu pengantar naskah yang isinya tentang keterangan atau pendapat pengarang cerita. Kemudian yang terakhir yaitu epilog. Epilog itu merupakan kesimpulan, yaitu seperti menegaskan pesan moral dan tata nilai. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ada dua, yaitu membaca bersuara dan membaca dalam hati. Jadi, membaca bersuara yaitu dapat didengar oleh orang lain untuk menangkap atau memahami informasi. Lalu, membaca dalam hati adalah membaca dengan tidak mengeluarkan suara, tanpa adanya gerakan bibir, dan tanpa berisik. Lalu ada manfaat dari membaca, yaitu dapat mengetahui pemahaman lebih dalam dan memahami kosakata yang belum pernah didengar. Kemudian yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan teks. Kemudian puisi merupakan karya sastra yang berupa ungkapan dari suatu ide yang bahasanya terikat oleh irama, rima, lirik bait secara singkat dan padat. Lalu prosa disebut juga fiksi, yaitu sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu bersifat hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, yang seluruhnya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Lalu, membaca puisi itu harus ada tata caranya, yaitu harus ada lafal, jeda, dan intonasi. Dalam puisi, pembacaannya itu harus puitis, yaitu irama, notasi, dan keseimbangan. Kemudian deklarasi puisi, yaitu tepat, sempurna, penghayatan, dan pemahaman puisinya. Lalu ada juga tata cara membaca teks, yaitu teknik membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kemudian ada aspek-aspek dalam membaca teks bacaan, yaitu ada pelafalan yang sesuai dengan jelas, intonasi yang tepat, dan jeda yang tepat. Lalu, pembelajaran yang ketujuh yaitu
Menulis tegak bersambung. Apa sih menulis tegak bersambung itu? Menulis tegak bersambung berarti menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung dengan membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kemudian, menulis tegak bersambung memiliki beberapa manfaat bagi perkembangan siswa, yaitu manfaatnya dapat merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif, lalu menghasilkan tulisan yang lebih indah dan rapi, lalu mengasah daya seni yang dimiliki siswa dan menulis menjadi lebih cepat. Kemudian menulis tegak bersambung biasanya menggunakan media art, pensil, dan buku tulis halus. Buku tulis halus itu adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis, yaitu yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama. Kemudian, buku garis 3 atau tipis tebal merupakan alat media untuk menulis tegak bersambung agar memiliki besar lurus yang sama, sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Kemudian pembelajaran yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan menyajikan suatu karangan yang singkat dari karangan asli, tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang yang asli. Kemudian langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama itu membaca, kemudian yang kedua menyeleksi, kemudian yang ketiga menulis, dan yang keempat membandingkan. Kemudian pembelajaran yang ke-9 yaitu parafrase. Pengertian parafrase yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengungkap makna tersembunyi dari sebuah tulisan dan menjelaskan tulisan tersebut tanpa mengubah makna aslinya yang terkandung dalam tulisan tersebut. Kemudian parafrase mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama membaca dan memahami, kemudian yang kedua mencatat kata kuncinya, ketiga kembangkan kata kunci dan menjadi gagasan dan pahami redaksinya, kemudian yang keempat uraikan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya contoh-contoh parafrase. Yang pertama memparafrasekan puisi menjadi prosa, yang kedua memparafrasekan cerita anak atau prosa menjadi puisi, kemudian yang ketiga memparafrasekan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Selanjutnya pembelajaran yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Pengertian dari surat itu adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan pikiran atau maksud dari pengirim secara tertulis. Selanjutnya ada fungsi surat, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, kemudian sebagai alat bukti sejarah, kemudian alat pedoman kerja, lalu alat promosi, dan alat penghematan. Lalu pengertian dari surat resmi adalah informasi yang ditulis oleh suatu lembaga atau instansi. Kemudian pengertian surat pribadi, yaitu surat yang tertulis untuk kepentingan pribadi dan bersifat informal. Selanjutnya pembelajaran yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Pengertian formulir adalah selembar kertas yang memiliki ruang yang terformat dan diisi oleh penggunanya dengan tujuan untuk mempermudah dalam penggolongan data atau untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya. Pengertian kwitansi yaitu merupakan surat bukti bahwa telah melakukan transaksi yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar. Pembelajaran terakhir yaitu naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran secara struktur. Kemudian tujuan berpidato yaitu berkomunikasi dan informatif, kemudian persuasif atau mengajak, dan rekreatif atau menghibur. Langkah-langkahnya yaitu menentukan tema, menentukan tujuan isi, mengumpulkan bahan, membuat kerangka, dan menyunting naskah pidato. Sekian review bahasa dan sastra Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.